Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 18 Maret 2026. Judul renungan hari ini adalah Berpegang Teguh pada Firman. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Roma 3 ayat 4 yang berbunyi, "Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong." Firman Tuhan tidak pernah gagal, itu adalah kebenaran dan menghasilkan apa yang difirmankannya. Titus 1 ayat 2 mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat berbohong. Ini mengingatkan saya pada sebuah pertemuan yang saya alami dengan seorang pria buta bertahun-tahun yang lalu dalam salah satu pertemuan kami. Setelah mendoakannya, Tuhan memberitahu saya bahwa dia telah disembuhkan. Jadi saya mendekatinya dan bertanya, "Tuhan, dapatkah engkau melihat saya?" Dia berkata, "Tidak." Matanya tertutup rapat dan orang banyak mulai tertawa. Namun demikian, saya tetap teguh pada apa yang telah Tuhan katakan kepada saya dan menyatakan di hadapan semua orang. Tuhan berkata bahwa orang ini telah disembuhkan, dan Tuhan tidak dapat berbohong. Meskipun pria itu bersikeras bahwa dia tidak dapat melihat, saya tetap tenang. Dan setelah beberapa menit, matanya terbuka, dan dia mulai bersukacita karena dia dapat melihat. Jika saya tidak bertindak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dia mungkin akan pulang dalam keadaan buta. Tetaplah berpegang pada firman, dan engkau pasti akan memiliki kesaksian. Pada kesempatan lain, Tuhan menunjukkan kepada saya sebuah penglihatan yang menakjubkan. Ia menempatkan seorang pria di hadapan saya, dan berkata, "Pria ini didiagnosis menderita kanker, tetapi lihatlah dia, tidak ada kanker di tubuhnya." Dan memang, ketika saya melihat, tidak ada kanker. Kemudian, Tuhan berkata, "Tetapi dia akan mati karena kanker." Terkejut, saya bertanya, "Mengapa dia akan mati jika tidak ada kanker?" Dan Tuhan menjawab, "Karena dia percaya pada laporan yang diberikan kepadanya." Itulah perbedaan antara fakta dan kebenaran. Diagnosis manusia mungkin menyajikan fakta, tetapi firman Tuhan mengungkapkan kebenaran. Pria itu akan mati, bukan karena ada kanker di dalam dirinya, tetapi karena ia memilih untuk mempercayai laporan yang salah, dan imannya pada laporan itu menciptakan kanker. Banyak orang Kristen bergumul dengan kekurangan hanya karena mereka mempercayainya, bukannya melihat diri mereka dari sudut pandang firman Tuhan. Selama engkau terus berkata, "Aku memiliki kelemahan ini, aku memiliki kekurangan ini," engkau akan hidup dalam pergumulan itu. Tetapi ketika engkau percaya dan menyatakan firman Tuhan, dan melihat dirimu seperti yang Dia lihat dalam firman, engkau akan hidup dengan penuh kemenangan setiap hari. Hidupmu akan berkembang dari kemuliaan kepada kemuliaan ketika engkau berpegang teguh pada firman, berbicara dan hidup sesuai dengan firman tersebut. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih karena Engkau telah menyempurnakan aku di dalam Kristus Yesus. Kata-kataku konsisten dengan kebenaran-Mu, dan aku hidup dalam kesadaran akan siapa diriku di dalam Kristus. Aku hidup melampaui keterbatasan manusia, mewujudkan kemuliaan dan kebenaran-Mu. Hidupku bersinar dari kemuliaan kepada kemuliaan, karena aku hidup di dalam dan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Yohanes 17 ayat 17, 2 Korintus 3 ayat 18, Amsal 18 ayat 21. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku, mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam namanya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat. Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.